warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Fahmi dengan NIM 202180126. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori psikodinamika. Teori psikodinamika ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang memiliki pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kita akan mempelajari mengenai teori Sigmund Freud. Dalam teorinya, Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari keputusan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jika tidak dikendalikan, id akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Unsur kedua, yaitu struktur kepribadian, adalah ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran yang sehat, yang berusaha membantu id menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego. Superego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Menurut Sigmund Freud, salah satu cara mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Nah, beberapa mekanisme pertahanan diri adalah penekanan atau regression. Penekanan ini berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran secara tidak sadar. Nah, yang kedua, kemunduran atau regression. Kemunduran ini kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dan perilaku ketika mengalami kegelisahan. Yang ketiga, sublimation. Artinya, menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Yang keempat, yaitu displacement atau penggantian. Penggantian ini mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Yang kelima, pembentukan reaksi atau reaction formation. Pembentukan reaksi ini bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan yang paling kuat dan paling meresap adalah represi. Represi bekerja menolak dorongan-dorongan id yang tidak diinginkan di luar kesadaran dan kembali ke pikiran tidak sadar. Represi adalah landasan dari unsur mekanisme pertahanan. Adapun tujuan setiap mekanisme pertahanan ialah menekan atau menolak keinginan-keinginan yang mengancam di luar kesadaran. Selain mekanisme pertahanan diri, Sigmund Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Sigmund Freud berpikir bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara-cara mengatasi konflik antara sumber-sumber kenikmatan oral, anal, dan kemudian alat kelamin, serta tuntutan-tuntutan realitas. Apabila konflik ini tidak diatasi, individu dapat mengalami perasaan yang mendalam pada tahap perkembangan psikoseksual tertentu. Adapun tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Sigmund Freud adalah tahap oral, ialah tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan dalam masa kenikmatan bayi berpusat di sekitar mulut. Mengunyah, menghisap, menggigit adalah sumber utama kenikmatan. Tindakan-tindakan ini mengurangi tekanan atau ketegangan pada bayi. Yang kedua, tahap anal, ialah tahap yang berlangsung antara usia 1 sampai 3 tahun. Kenikmatan terbesar pada anak meliputi lubang anus atau fungsi pengeluaran atau pembersihan yang diasosiasikan dengannya. Dalam pandangan Sigmund Freud, latihan otot-otot lubang dubur mengurangi tekanan atau ketegangan. Yang ketiga, yaitu tahap palik, ialah tahap berlangsung antara usia 3 sampai 6 tahun. Palik berasal dari kata Latin palgus yang berarti alat kelamin laki-laki. Selama tahap palik, kenikmatan berfokus pada alat kelamin. Ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan. Yang keempat, yaitu tahap laten. Ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira 6 tahun dan masa pubertas. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial
dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan monolog. Anak melupakan konflik pada tahap balik yang sangat menekan. Yang kelima yaitu tahap genital, ialah tahap yang berawal pada masa pubertas dan seterusnya. Tahap ini adalah suatu masa kebangkitan seksual. Sumber kenikmatan seksual sekarang menjadi seseorang yang berada di luar keluarga. Sigmund Freud yakin bahwa konflik yang tidak teratasi dengan orang tua itu terjadi kembali selama masa remaja. Bila teratasi, individu mampu mengembangkan suatu hubungan cinta yang dewasa dan berfungsi dengan mandiri sebagai seorang dewasa. Selanjutnya, langkah apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengoptimalkan potensi anak? Menurut saya, yang pertama itu membebaskan pendapat anak dan tingkahnya, namun juga tetap dalam pengawasan pendidik dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang kurang tepat. Karena itu merupakan bagian dari perkembangan seorang anak. Misalnya, dengan mendengarkan pendapat anak mengenai sesuatu dan membenarkan apabila pendapat tersebut kurang tepat. Yang kedua, melatih anak untuk mampu berpendapat dan melatih anak untuk berbicara di depan teman-temannya. Misalnya, melatih anak-anak untuk menyanyi di depan teman-temannya, dan melatih seorang anak untuk bercerita di hadapan teman-temannya. Mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai teori psikodinamika menurut Sigmund Freud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.